Goyahkan dahulu kepercayaannya kepada pemerintah. Kritik, bikin hoax. Supaya apa? Pemerintah tidak ada wibawanya. Kalau semua rakyat ini, kita ini sudah kurang percaya kepada pemerintahnya dan selalu mencari kelemahan-kelemahannya, tunggu saja Indonesia untuk dihancurkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyul qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyit tahir. Hujjatullah wa rahmatan lil alamin. Al-Bashir Nadir Wassirajil Munir Miftahid Daris Salam Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yang saya hormati dan yang saya banggakan para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya Abuna al-Kiram Al-Habib Idrus Al-Jufri, atalallahu umruhu fi sihatin wa afiyah. Maaf apabila saya tidak bisa menyebut satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat kita, takzim kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, provinsi, kabupaten atau kota, atau yang mewakilinya. Dan yang saya hormati sahabat kita, saudara kita, pimpinan BNPT, Bapak Komjen Pol Boy Rafli, beserta jajaran BNPT, semoga diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam melangkah untuk mengamankan bahaya daripada yang akan merusak atau memecah belah keutuhan negara kita tercinta, atau lebih banyak dikumandangkan NKRI harga mati. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari kepanitiaan atau penyelenggara yang disponsori oleh adik kita Al-Habib Abdurrahman bin Idrus Al-Jufri, sekeluarga, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingat satu ayat, saya ambil maknanya. Allah Ta'ala telah menciptakan wa min ayatihi. Biasanya ayat ini sering dibaca dalam khutbatun nikah. Dalamnya sangat luas dan memperingatkan kepada kita semuanya. Dari sisi dua ayat, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan laki perempuan yang melahirkan. Satu ayat yang kedua, suku atau qabail, wa ja'alnal syu'uban wa qabail lita'arafu. Sejauh mana kita mengetahui keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Manusia dari berangkat yang baik, Nabi lagi, Sayyidina Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam.
generasi menerus tersambung sampai kepada generasi Nabi Allah Nuh. Dari Nabi Allah Nuh sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Allah Ibrahim yang sangat terkenal mempunyai 2 anak, menjadi nabi semuanya dan menjadi rasul. Yang pertama Nabi Allah Ismail, kakek Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang menjadi rasul dan para nabi. Turunan Nabi Allah Ismail diantaranya Nabi Allah Syu'aib, Nabi Allah Hud, itu pecahan dari keturunan Nabi Allah Ismail. Sedangkan keturunan Nabi Allah Ishak terpencar khususnya di daerah Israel, Mesir dan lingkupnya. Maka apabila kita mau melihat dari keturunan Nabi Allah Ibrahim, ke bawah ini dibagi menjadi 4 suku. Yang pertama Arya. Suku Arya ini yang melahirkan Persia, sebagian India, Pakistan, Austria, Jerman, Argentina, dan sebagian lainnya. Yang kedua Semit. Yang pertama Semit melahirkan Al-Arabi, bangsa Arab dari keturunan Semit. Yang kedua Eropa, itu satu dari Semit. Yang ketiga Babilonia. Babilonia yang menurunkan Afrika sampai ke Irak. Yang keempat Barbar, sebagian menurunkan Suriah, sebagian Mongol dan Cina. Bila mana kita itu mengetahui setelah Allah Ta'ala menciptakan gobail atau suku bangsa, dan kita mau memahami apa yang ada di dalam lita'arofu untuk saling mengenal, bukan sekadar saling mengenal. Oh, Habib Lutfi hidungnya panjang, turunan Arab. Oh, Belanda turunan Eropa. Bukan itu. Bukan memandang pasang surut kulit berwarna, bukan itu. Sudah dibekali oleh Allah Ta'ala lita'arofu itu dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sejauh mana kita atqa ini? Atqa bukan 5 waktu atau menjauhkan dari larangan Allah Ta'ala saja yang namanya takwa, tapi mengerti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal sesama suku bangsa ini. Bila mana kita jauh mengenal lita'arafu yang dibekali atqakum dari takwa kalian, dunia ini akan damai dan aman. Tidak akan terjadi suatu pecah belah. Tidak akan terjadi intervensi di antara suku bangsa itu sendiri.
Karena apa? Tahu hak-haknya suku bangsa. Negara ini akan menghormati negara yang satu akan menghormati dan saling melengkapi segala kekurangannya di antara satu sama yang lain. Kembali kepada kita sendiri sekarang. Lita'arafu untuk bangsa Indonesia. Sudah sejauh mana kita mengenal lita'arafu? Saya beri contoh yang simpel, ya agak panjang. Apa di antaranya? Kalau orang makan, entah itu sarapan, makan siang, makan malam, nasinya sudah tersedia dengan baik. Saya pernah bertanya sama guru saya, dan saya melihat beberapa ulama-ulama dan para habaib, kalau mau dahar itu cindungnya dipakai, kopiahnya. Paling tidak kaosan yang rapat, bukan kaos gantung. Sarungnya rapi, yang tidak berkopiah sisiran dengan baik. Apa tujuannya? Biar kelihatan rajin? Tidak. Tujuannya menghormati kepada si pemberi rezeki. Itu hebatnya. Tidak cukup hanya berpakaian. Biniyah menghormati kepada si pemberi rezeki. Bukan hormat kepada minuman, air atau masakan dan nasi, bukan itu. Sadar para ulama, para habaib, nasi adalah makhluk, air adalah makhluk, sarana mencari kenyang, tapi tidak mampu untuk mengenyangkan, terkecuali bertemu kepada yang mengenyangkan. Mau makan 2 piring, 3 piring, tidak ketemu yang mengenyangkan. 5 piring pun masuk, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kenal, mencari siapa pemberi kenyang ini, dengan melalui sarana nasi atau minuman, itu satu. Dan yang kedua, al-lisan shaghiru jirmuhu. Lisan ini kecil, dari urat yang daging susunan yang sangat rapi. Coba kalau kita nanti potong kambing atau sapi atau kerbau, coba lihat lidah sapi atau kerbau, susunannya berbeda, halus, lemak, dan mempunyai enzim yang sangat tinggi. Maka para kesepuhan ulama sampai baginda Nabi SAW khususnya, kalau habis makan tidak mau minum setengah jam atau 1 jam. Sebab apa? Eman, enzim yang keluar habis makan jangan sampai tidak menjadi obat, hancur oleh minuman. Akhirnya enzim itu tidak bisa bekerja, tidak bisa mencegah kencing manis, tidak bisa mencegah kolesterol, tidak bisa mencegah darah tinggi, karena dihancurkan sendiri oleh tadi minuman. Tidak cukup dari itu saja, tangan kanan ini diberi enzim, yang sebelah kanan ini setiap mengepal makanan apapun itu mengeluarkan pemunah dan mengeluarkan satu cairan yang sekiranya perut itu kurang mampu untuk mencerna, tangan kanan inilah sebabnya. Tapi kalau tangan kiri tidak bisa, enzimnya tidak sama, bakterinya pun juga tidak sama. Ini kekompakan salah satu tubuh manusia. Itu diantaranya. Coba kalau tidak percaya, ambil 1 genggam nasi, tangan kanan,
dan tangan kiri, mana yang lebih busuk? Pasti kanan dulu. Bahkan disunahkan kalau cebok pakai tangan, karena bakterinya berbeda dengan tangan kanan. Kalau orang sering pegang bendanya pakai tangan kanan sering, itu bisa mewariskan impoten. Tapi kalau karena tangan kiri tidak. Itulah hebatnya anatomi manusia, karena kita mengenal selaku manusia apa yang ada diberi oleh Allah dalam tubuh manusia. Lita'a itu diantaranya. Lain daripada itu, dalam segi nilai-nilai akhlak wal adab, para kiai ini hebat, para habaib. Kalau makan pakai soprah atau apa itu, di plastik ataupun kain, menjaga yang jatuh masih suci, masih baik, bisa diangkat kembali ke piringnya. Bukan sekadar itu kan adab, bukan itu saja. Sejauh mana kita mengenal pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa makanan tadi? Apakah satu buah atau satu butir nasi yang jatuh dari tempat kita makan, kita mampu menghormati, diambillah selagi itu bersih, atau kita diamkan? Kalau dunia tasawuf akan langsung saja, sombong amat lu, ambil satu butir nasi saja gengsi. Itu saya lihat secara zahiriyah. Tapi kalau kita mengenali ta'arufu, saya bertanya, siapa di antara kita yang mau menciptakan, mampu menciptakan satu butir nasi? Mampu atau tidak? Menciptakan satu butir nasi bisa. Hebat betul tuh kalau ada yang mengatakan mampu. Sejauh mana kita bisa menghormati satu butir nasi? Jangan takabur dulu, habis panen uang banyak, ambil, tunjukkan ini di antara keagunganmu ya Allah. Karena makan pun bisa menemukan, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makannya ulama aulia saja ibadah. Loh, ini di antaranya. Diambil. Lebih jauh, satu butir nasi ternyata yang ikut andil banyak sekali. Bukan satu orang, dua orang, tiga orang. Dari mulai mencangkul tanah sampai meluku, bajak, tandur, tebar, tandur, matun dan sebagainya, ngerabuk dan sebagainya. Dengan penuh kesabaran, menanti dengan doa, semoga panennya jadi. Satu sisi ingat anak saya masih di perguruan tinggi, satu sisi ingat anaknya masih tahfidzul Quran, ada yang di pesantren dan lain sebagainya, mengharapkan panennya itu baik. Maka doanya, lafalnya jamak. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Kok tidak menggunakan kalimatul mufrad? Allahumma barik li, ya Allah berkahilah saya. Tidak. Kepedulian dalam segi akhlak dan adab dalam doa pun menggunakan lafzul jawab. Allah, ya Allah berkahilah kami yang nangkul, yang membaca, yang tebar, yang tandur, yang dan lain sebagainya, sampai yang memasak jadi nasi.
ikut Allahumma barik lana fima rozak wa qina adzab, didoakan. Sekalipun yang menanak nasi masih belum sholat 5 waktu terkadang, la sholata wala shaum, tidak puasa terkadang, tapi dengan barakah wa qina adzabannar, yang tadinya tidak ibadah, Allah Ta'ala memberikan taufik wal hidayah, doa dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Sepele ya kelihatannya, kepedulian dunia Islam itu sudah jauh artinya. Nah dari itu, bagaimana bangsa dan negara ini? Kalau satu butir nasi saja penuh perjuangannya. Coba kita pernah ingat tidak? Maaf saja, maaf wahai saudara-saudaraku yang kubanggakan. Ketika kita makan dengan enaknya, lauk pauk yang cukup, bagaimana ibu kita jerih payahnya. Terkadang dapat 75.000 atau 50.000, membagi 50.000 ke pasar, beli tempe, tahu, daging, terkadang yang tulang untuk campuran sayur bening, sayur asam dan ingat ibu itu anehnya, kesenangan anak pertama senangnya apa, anak nomor 2 apa, ini ibu. Kalau kita ingat bagaimana perjuangan bapak, pagi terkadang berangkat belum sarapan, asal tanya sama ibunya, "Nyi, kumaha barudak pada sarapan acan?" "Alhamdulillah Kang, sarapan itu alhamdulillah." Lebih berangkat bapak. Kalau dia makan enak, yang dilihat pertama kali siapa? Anaknya. Terpaksa makan itu sebetulnya. Saya makan enak, anak-anak saya di rumah gimana? Ibu-ibu kita tidak kalah. Kalau jagong pengantin, dia dapat hidangan roti, bolu atau pisang, lemper, ambil tisu terkadang, dibungkus satu lempernya, karena ia ingat anaknya yang kecil kesukaannya lemper. Kita terkadang lupa, dapat keuntungan dan sebagainya, sekali-kali nyate dong, nyate nasi rawon atau gimana sesuai dengan kesukaannya. Coba waktu ketika makan, kita ingat orang tua masih tidur, sebelum tidur apa gimana, ingin merasa membelikan satu bungkus saja. Terasa begitu jasanya orang tua. Kita makan enak, orang tua kita di rumah sedang apa? Apa ingat kita ke beliau-beliau? Coba kalau kita bawakan 2 bungkus, mungkin bapak masih ada, ibu, atau tinggal bapaknya atau ibunya saja, dioleh-olehin. Apa ini nak? Nasi bu, kesenangan ibu. Mana coba? Saya sih sebetulnya sudah makan, gara-gara kamu bawa oleh-oleh kesenangan saya makan ya. Apa? Membahagiakan sang anak, tidak mengecewakan kepada anak. Itu hebatnya orang tua kita. Bahkan doanya, padahal 1 bungkus nasi, besarnya doanya gunung karang kalah. Semoga nak kamu panjang umur, rezekinya banyak lagi, jauhkan dari bala dan sebagainya. Waduh, doanya luar biasa. 1 bungkus nasi. Tidak tega para orang tua kita, anak-anak kita menjadi melarat. Kalau perlu kesusahan anak itu akan saya tanggung, asal tidak jatuh kepada regenerasinya. Itu baru orang tua. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bangun dari kubur,
yang dicari bukan istrinya, anaknya, cucunya. La, kaifa ummati ya Jibril? Yang ditanyakan umatnya. Itu satu contoh. Maka apabila kita melihat bagaimana perjuangan orang tua, bapak-bapak ini, ibu-ibu kita, adik-adik kita, apa yang pertama kali ketika kita ziarah kubur kepada orang tua? Apa Mas? Ayo. Apa? Jawab saja, ada apa-apa kok. Tidak didenda, enggak. Tahlil. Terus yasinan. Lainnya apa? Hah? Itu. Pernah enggak duduk di samping kuburan sang ayah atau sang ibu? Mak, kamu pulang ke rahmatullah. Saya belum bisa membahagiakanmu, nak. Saya belum pernah membahagiakanmu, Pak. Saya masih jadi anak nakal. Selalu mengirimkan fitnah kepadamu, bukan rahmah. Coba. Menyesal. Doakan mak, Pak. Mintakan sama Allah. Walaupun mak bapak sudah di alam baka, berilah saya ya Allah orang yang tidak menjadi mengecewakan kedua orang tua. Apa pengganti taat kepada kedua orang tua? Akan membangun kerukunan, kekompakan, sehingga rumah tangga tentram ayam, tidak kemasukan hoak, akhirnya anak atau kakak adik pecah. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kembali, satu butir nasi saja sudah begitu hebatnya. Bagaimana bangsa dan negara ini? Bapak-bapak, adik-adik kita ini tahu merah putih berkibar. Punya kontribusi apa? Hah? Sudah sejauh mana kita mempunyai kontribusi untuk bangsa ini dan menjaga? Sejauh mana? Manggul bambu runcing aja tidak, apalagi senjata. Terkadang kesadaran itu tidak tumbuh. Lihat merah putih di jalan, pasangannya sudah miring, terkadang ke depan, berhenti sejenak, karena itu lambang negara kita. Walaupun tidak satu huruf pun ada di dalam merah putih, tapi ada 3 hal yang ada di dalam merah putih. Apa? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tegakkan kembali, turun sebentar, luruskan. Kalau kita bisa begitu, dilihat, bangsa Indonesia begitu hormatnya kepada negaranya. Jangan coba-coba lu dengan Indonesia. Begitu hebatnya masyarakat bangsa Indonesia terhadap kehormatan bangsanya. Luar biasa kalau begitu. Tidak mudah tergoyahkan. Akan lebih meningkat jauh cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Sadar bagian daripada pertahanan nasional tidak TNI Polri saja, banyak selain ekonomi, pertanian dan lainnya. Apa diantaranya? Kita harus menjaga keutuhan ketahanan nasional, keutuhan NKRI. Dari apa? Bahayanya yang kita tadi sebutkan, radikalisme sama intoleransi. Indonesia itu kayak wanita yang paling cantik, seksi lagi. Kalau lelaki ganteng, yang ngelamar, yang mau melamar itu banyak.
Bagaimana caranya menggoyahkan Indonesia? Dengan segala cara. Saya ingat satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, sejauh mana dikategorikan kita orang yang beriman? Ya Rasulullah, dijawab oleh baginda Nabi, selagi engkau mencintai Allah. Kedua, ya Rasulullah, mencintai utusannya dan mengikuti torekohnya dan sunnahnya. Tapi hadis ini yang hebat di tengahnya. Semuanya hebat, tapi intinya adalah di tengah. Wal yatawfatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau dibalik maknanya oleh oknum-oknum yang sengaja akan menghancurkan Indonesia, dibalik maknanya. Apa diantaranya? Kalau kadar bobot iman saja tergantung kecintaannya kepada Rasulnya. Kalau begitu mau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, jauhkan umat ini kepercayaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada baginda Nabi SAW. Goyahkan imannya dengan cara mengurangi kecintaannya. Kalau sudah goyah kepercayaannya dengan penuh suudzon kepada Rasulullah SAW, umat ini fantadhiru sa'ah, tunggu saja hancurnya. Begitu pula bagaimana cara menghancurkan pemerintah. Sebab setelah TNI Polri, kekuatan Indonesia adalah barisan atau pertahanan semesta rakyat. Goyahkan dahulu kepercayaannya kepada pemerintah. Kritik, bikin hoax. Supaya apa? Pemerintah tidak ada wibawanya. Kalau semua rakyat ini, kita ini sudah kurang percaya kepada pemerintahnya dan selalu mencari kelemahan-kelemahannya, tunggu saja Indonesia untuk dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, jawab yang tegas. Relakah negerimu terpecah belah? Melempem jawabannya. Tunjukkan kalian bangsa Indonesia yang mempunyai patriotisme. Tunjukkan ketidakrelaannya kalau Indonesia dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Itu baru jawaban. Harusnya begitu. Dengan kata filosofinya, sehelai rumput yang kering, sebutir nasi, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya harus melekat itu. Maka apabila kita cintanya kepada bangsa tanah airnya semakin kuat, insya Allah Indonesia tidak akan mudah dipecah belah dengan segala cara apapun. Semakin goyangan, tambah goyangan, semakin rapat, semakin kuat keindonesianan kita. Semoga dengan adanya kita bersama-sama duduk bersama pengurus, ketua, kepala BNPT dan para habaib dan dari KAI, ini sudah menunjukkan inilah kekuatan Indonesia. Sekali lagi saya sebutkan, kekuatan Indonesia. Ulamanya ada, TNI-nya ada, polisinya ada, tokoh masyarakat, tokoh habaibnya. Ini diantaranya. Maka dari itu, yuk jaga Indonesia bareng-bareng. Semakin kokoh. NK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.